Kak, iya. Oke, dinyamanin dulu nih grupnya Ismi. Jangan tegang-tegang. Oke, gimana nih tadi perjalanan ke sininya lancar atau ada kendala lain selain macet? Lumayan sih sebenarnya sama aja kita macet, juga ditambah cuacanya hujan, jadi orang kayak banyak di perjalanan banyak macet, lalu orang juga kan soalnya nih orang juga baru pulang kerja, terus kuliah, jadi macet gitu lah Kak. Iya wajar lah ya karena ya di sini gitu kan kayak jalanan sempit, udah pastinya ya buat macet gitu karena orang-orang pada keluar gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih sebelumnya dari mana nih sebelum kesini? Kebetulan aku dari itu juga dari ada sedikit organisasi, terus karena aku udah janjian juga sama kakak, jadi aku udah meminta untuk sini. Oke, berarti Ismi di kampus ikut organisasi ya? Iya. Nah tapi selain organisasi ada nggak kegiatan kamu akhir-akhir ini? Lumayan cukup padat juga aku kegiatan awal ini, aku selain sibuk organisasi, aku juga ada tari juga, jadi aku ikut sanggar gitu Kak, jadi ya seminggu 3 kali itu aku latihan di sanggar. Oke, berarti sekarang ini posisinya Ismi sedang menjadi mahasiswa gitu ya dan kesibukannya seperti ya kuliah, nugas, habis itu Ismi juga ikut tes sanggar, terus kamu juga ikut organisasi ya Ismi di kuliah? Iya bener banget Kak, aku ikut organisasi itu buat ini aja sih Kak, untuk cari pengalaman aja. Wah, tapi itu udah keren banget loh Ismi karena menurut aku kalau mahasiswa ikut organisasi itu kayak dia udah bisa memanage lah waktunya gitu antara kuliah dan organisasinya gitu kan. Baik, kalau aku boleh tahu kamu ikut organisasi apa Ismi? Aku ikut organisasi era ya Kak, kebetulan aku diamanahkan jadi sekretaris umum. Wah, jadi sekretaris umum nih, berarti lumayan hektik dong hidupannya ya kan. Itu ya udah keren banget nih Ismi. Semangat terus ya untuk organisasinya, untuk kuliahnya gitu. Semoga kamu bisa lah menjalankan semuanya dengan amanah, dengan waras juga pikiran dan lain-lain. Iya Kak, amin. Makasih banyak ya Kak doanya. Oke, berarti kamu tuh sedang menjalani kehidupan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya? Iya Kak, betul banget. Oke, nah sebelumnya nih Ismi, apakah kamu udah pernah melakukan atau mengikuti sesi konseling seperti kita pada saat ini atau ini untuk yang pertama kalinya nih? Belum sih Kak, ini baru pertama kali buat aku, jadi aku masih ada deg-degan, juga kayak agak lumayan gugup juga sih Kak sebenarnya. Oke, nggak apa-apa Ismi, itu hal yang sangat wajar karena ya untuk yang pertama kalinya manusia nggak deg-degan gitu kan, dia pastinya nervous gitu loh. Nah, karena kan ini sesi konseling kamu yang pertama kali, jadi di sini kamu dibuat relax saja, dibuat santai aja, jangan terlalu gugup gitu. Pokoknya kamu di sini haruslah merasa aman dan nyaman. Kalau kamu mau minum dulu, boleh nih Ismi, silakan. Supaya relax tubuhnya. Dapat banget. Terima kasih ya Kak. Kakak juga udah berusaha tenangin aku supaya aku nggak tegang di kondisi yang pertama kali buat aku. Terima kasih ya Kak. Iya Ismi, sama-sama. Nah sebelumnya kalau dari kamu sendiri, apakah kamu udah mengetahui nih sesi konseling ini seperti apa? Yang aku tahu itu konseling itu kayak cuma tempat curhat, terus cerita-cerita aja sih Kak. Oke, nah jadi seperti yang kamu bilang tadi nih, bener konseling itu kayak sesi curhat gitu ya. Nah, ya bisa dibilang mirip-mirip gitulah konseling itu, bisa dibilang mirip-mirip gitulah gitu kan. Nah, kalau untuk konselingnya sendiri itu merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor, yaitu di sini aku konselornya atau orang yang membutuhkan bantuan atau konseling. Nah, kamu di sini bisa menceritakan apapun sama aku, kamu nggak perlu merasa takut dijudge ataupun malu nih, karena pada sesi konseling ini kita itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini Ismi bisa cerita apa aja
dan itu tidak akan kakak sebarluaskan gitu. Tetapi jika nanti ditemukan ada hal-hal yang merugikan diri kamu atau merugikan orang lain, aku berhak ya untuk menyampaikannya ke pihak yang lebih berwenang. Oke, aku paham sih Kak. Berarti sebenarnya aku bebas ya untuk cerita semau aku, terus sesuai isi hati aku juga. Iya betul banget Ismi, kamu di sini bisa bebas nih untuk menceritakan apapun yang sedang kamu alami, yang sedang kamu pikirkan, atau yang sedang kamu rasakan. Dan di sesi konseling juga terdapat yang namanya asas keterbukaan. Dan yang seperti kakak bilang tadi, kakak sangat berharap di sini Ismi bisa terbuka sama kakak, jangan rasa takut lah pokoknya gitu. Dan juga dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, iya kalau kakak boleh tahu, Ismi datang ke sesi konseling kita pada hari ini, apakah itu keinginan dari Ismi sendiri atau ada nih dorongan dari orang lain? Sebenarnya kalau keinginan dari aku sendiri sih Kak, karena apa ya, aku lagi merasa bingung banget gitu Kak. Aku mau cerita ke orang tua, tapi bingung harus cerita kayak gimana. Kita juga mau cerita ke teman, tapi kayak masih ngerasa nggak aman gitu loh Kak buat aku. Terus aku beberapa kali juga sempat lihat postingan orang-orang kan, kayak datang ke konseling gitu. Terus kayak aku mikir, apa aku datang aja ya? Terus aku juga cari info-info. Terus mau deh, dan aku ngomong ke orang tua, mereka setuju dan support aku buat datang ke konseling. Oke, berarti ini emang pure nih dari diri kamu sendiri untuk mau nih hadir ke sesi konseling kita tanpa paksaan dari pihak manapun ya. Betul Kak, ini atas kesukarelaan diri aku, tapi didukung oleh orang sekitar aku juga. Oke, nah jadi dalam sesi konseling itu nanti akan ada waktunya nih Ismi, dan kita akan tentukan bersama-sama. Kalau misalnya untuk sesi konseling kita pada hari ini kita cukupkan di 30 sampai 30 menit, bagaimana Ismi? Apakah Ismi mencukupi? Sebenarnya cukup sih Kak, 30 sampai 35 menit. Tapi kalau misalnya aku ada minta tambahan durasi lagi kayak sekitar 10 menit, apakah bisa atau pokoknya lebih lama dari durasi yang seharusnya gimana Kak? Oke Ismi, itu semisalnya nanti Ismi emang membutuhkan konseling yang lebih lanjut, mungkin kita bisa agendakan lagi di sesi konseling yang berikutnya ya Ismi. Jadi untuk hari ini Oh iya, ayo. Jadi untuk yang hari ini, karena ini juga sesi konseling Ismi yang pertama kali, mungkin kita akan lebih fokuskan dulu ke yang 30 sampai 30 menit. Bagaimana Ismi? Oke Kak, kalau kita aku setuju sih Kak, karena mungkin ini juga konseling yang pertama aku. Jadi udah sesuai sama apa yang tadi kita sepakati bahwa saja konseling ini kurang lebih 30 sampai 30 menit, 35 menit. Oke, baik Ismi. Berarti untuk sesi konseling kita sepakati sama-sama di durasi waktu yaitu 30 sampai 30 menit ya Ismi. Oke Kak. Oke, terima kasih ya Ismi atas persetujuannya. Iya Kak, sama-sama. Oke Ismi, kalau kakak boleh tahu gimana nih perasaan Ismi untuk memulai sesi konseling ini? Apa masih ada rasa deg-degan, nervous atau bagaimana? Jujur udah agak relax ya Kak, karena dengar dari kakak juga kayak pembawaan kakaknya itu enak, jadi aku lebih nyantai, jadi sedikit apa ya, lebih relax, nggak terlalu tegang lah dari sebelumnya Kak. Oke, nah ya pokoknya di sini kita kayak ngobrol santai aja ya, ngobrol sama temen Ismi gitu, nggak usah dibawa tegang-tegang gitu. Nanti apa yang kamu ingin sampaikan sebisa mungkin disampaikan semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi gitu. Nah, lalu gimana nih perasaan kamu atau kondisi kamu akhir-akhir ini sampai membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling? Iya Kak, yang sempat aku bilang tadi sih Kak, kayak aku tuh akhir-akhir ini lagi merasa bingung banget Kak. Jadi kamu akhir-akhir ini kayak lagi ngerasa bingung gitu ya Ismi? Kira-kira bisa nggak kamu ceritain nih bingung yang seperti apa yang sedang kamu rasakan? Gimana ya Kak, jadi aku kayak bingung gitu loh, mau nyampeinnya gimana. Nggak apa-apa Ismi, kamu bisa sampaikan dulu perlahan, pelan-pelan ya. Kamu bisa tenangin diri kamu dulu, kamu bisa tenangin pikiran kamu dulu.
Jadi biar kamu juga bisa cerita lebih santai. Jadi gini kak, aku kan sekarang udah semester 4, dimana yang aku keluar tugas-tugasnya udah mulai banyak. Terus belum lagi aku ikut organisasi yang seperti aku tadi bilang, dan aku juga kayak terlalu marah karena mengerjakan tugas-tugas tersebut. Terus pas bangun-bangun kayak aku tuh merasa badan aku tuh jadi lemas dan bisa fokus itu kak waktu kuliah atau waktu di dalam kelas. Oke, jadi karena aktivitas kuliah yang cukup padat membuat Ismi merasa kelelahan gitu ya, baik secara fisik maupun pikiran dan mentalnya, sehingga mengganggu waktu tidur juga. Iya kak, kadang aku juga jadi gampang sedikit marah, padahal cuma masalah kecil kayak kecil yang tapi kayak di diri aku tuh kayak marah tuh rasanya. Dan juga kadang aku tuh malas gitu loh kak untuk orang sama energi aku udah habis. Oke, nah ketika Ismi sedang merasa lelah dan stres, itu biasanya apa nih yang Ismi lakukan? Ya itu kak, aku biasanya cari hobi yang aku sukain kayak sama kayak sebentar kayak main HP atau tidur istirahatkan tubuh aku gitu. Tapi aku tuh ada lama-lamaan malah makin bayar juga sebelum selesai gitu loh kak. Berarti di sini ada perasaan tertekan karena tugas yang cukup padat dan menumpuk gitu ya. Lalu Ismi di sini lagi mencoba nih menghindar sebentar gitu, tetapi akhirnya justru malah membuat beban Ismi terasa lebih berat. Iya bener banget kak. Nah, kalau selain tugas kuliah, apakah ada hal lain nih yang mempengaruhi kondisi Ismi? Sebenarnya kak, aku juga sih banyak organisasi dimana kayak aku tuh waktunya padat banget dan aku tuh kayak jarang makan teratur gitu loh, hampir kayak jarang makan teratur. Biasanya aku makan mungkin 3 kali, ini aku lain kali, kadang juga malah aku hampir gak makan. Juga aku juga kayak jarang olahraga gitu loh kak, kayak mau olahraga tuh males banget rasanya. Jadi badan aku tuh bawaannya lemes gitu kak buat melakukan hal olahraga itu yang biasanya tuh lari-lari gitu. Kayak aku jadi udah capek duluan loh, jadi badan aku tuh udah kaku gitu loh kak. Baik, jadi dari pola tidur, makan, dan aktivitas fisik Ismi juga mulai berubah ya dari cerita Ismi tadi. Nah, kalau aku melihat kondisi Ismi yang sedang dialami ini bukan cuma soal tugas kuliah saja, tetapi juga sudah mempengaruhi pola tidur, habis itu emosi, kesehatan tubuh, bahkan hubungan sosial Ismi. Iya kak, aku kayak akhir-akhir ini jadi gampang capek dan sensitif juga sih kak. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, itu bisa dikaitkan dengan wellness gitu ya Ismi, atau kesejahteraan diri. Nah, wellness ini bukan cuma tentang tidak sakit, tetapi juga bagaimana cara seseorang itu mampu menjaga keseimbangan hidupnya. Misalnya seperti keseimbangan fisik, emosi, sosial, maupun pikirannya. Oh gitu ya kak, jadi itu bukan cuma kesehatan badan aja ya kak? Betul banget, ini bukan cuma tentang kesehatan badan doang. Nah, ketika salah satu bagian terganggu, bagian lainnya itu bisa ikut terdampak gitu loh Ismi. Jadi mereka itu kayak saling berhubungan. Nah, dari cerita Ismi tadi kan, aku melihat Ismi itu sedang mengalami kelelahan yang mempengaruhi emosi dan aktivitas sehari-hari ya. Menurut Ismi sendiri, apa yang paling ingin diperbaiki dulu nih supaya kondisi Ismi cukup lebih baik? Aku sih pengen benerin dulu untuk bisa lebih teratur gitu loh kak, jadi gak gampang stres juga. Jadi kalau misalnya aku udah benerin itu, jadi kan yang lainnya juga ikut juga gitu kak. Kayak kalau aku teratur otomatis pun aku gak akan terganggu gitu, aku bisa dari awal gitu kak. Jadi aku harus teratur untuk mengejar tugas segala macam. Bagus sekali Ismi, itu mungkin udah langkah yang cukup baik ya, karena Ismi sudah menyadari nih kebutuhan diri Ismi sendiri. Kalau aku boleh menyimpulkan, saat ini Ismi itu sedang
mengalami kelelahan akademik dan kurang memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Akibatnya kesehatan fisik dari Ismi terganggu seperti kurang tidur dan tubuh Ismi terasa lemas gitu. Lalu secara emosional Ismi menjadi lebih sensitif dan jadi mudah merasa stres. Iya kak, aku juga baru sadar ternyata pengaruhnya besar banget ya terhadap diri aku. Bener banget, itu artinya Ismi ini sedang membutuhkan bukan hanya untuk menyelesaikan tugas nih, tetapi juga membangun kembali keseimbangan hidup supaya tubuh dan pikiran Ismi bisa lebih sehat lagi. Oh gitu ya kak, oke kak, aku paham kita sekarang. Oke, di sini mungkin kita bisa sama-sama coba mencari beberapa kebiasaan kecil yang bisa membantu wellness-nya Ismi gitu ya. Tadi kan Ismi udah sempet cerita nih kalau Ismi jadi lebih sering tidur larut malam karena tugas. Nah, menurut Ismi sendiri, apa yang biasanya membuat Ismi sulit berhenti mengerjakan sesuatu atau sulit segera tidur? Ya itu kak, kalau aku kadang-kadang aku suka ini ya kan ngerjain tugasnya kayak hampir tengah malam. Jadi itu aku takut kalau nggak ngerjain itu nggak bakal selesai. Jadi aku merasa terus aku paksain lah, walaupun sebenarnya aku tuh udah capek banget, tapi aku paksain sampai itu selesai. Oke, berarti Ismi itu sering memaksakan diri karena takut tertinggal gitu ya? Iya kak, rasanya kalau aku berhenti aku malah jadi kepikiran tugas aku yang belum selesai itu. Oke, nah kalau tubuh dan pikiran terus dipaksa, mungkin lama-lama tubuh itu akan memberi sinyal kelelahan seperti ya sulit fokus, emosi menjadi lebih sensitif, dan badan gampang terasa lelah gitu. Karena itu penting nih buat Ismi belajar memberi jeda untuk diri Ismi sendiri. Iya kak, aku juga ngerasa gitu kayak aku tuh udah capek. Bahkan yang sempat aku tadi bilang, aku tuh susah banget fokus belajar di kelas. Oke, kalau untuk tidur, kira-kira Ismi bisa mulai tidur itu lebih awal jam berapa? Karena aku baru tugas kan, sekarang ini aku tidur paling awal banget jam 12 kak. Karena ya itu tadi aku ngerjain tugas sampai tugas aku selesai. Itu paling awal aku tidur jam 12. Oke, mungkin kita bisa coba dulu ya Ismi dari hal yang sederhana gitu. Misalnya, mungkin Ismi bisa nih membuat batas waktu belajar dan waktu istirahat Ismi. Nah, menurut Ismi sendiri, apakah memungkinkan kalau setelah jam 11 malam Ismi mulai berhenti mengerjakan tugas dan fokus untuk istirahat? Kayaknya gitu ya kak, kalau misalnya aku ngerjain tugasnya nggak ketunda, karena kan selama ini aku malah kayak lihat yang bilang tadi ini refreshing otak, tapi aku malah ke-distract sama HP. Jadi kayak sebenarnya aku lagi HP gitu dan nggak selesai. Nah, berarti sebenarnya waktu istirahat Ismi ini masih bisa diatur ya gitu. Kalau sebelum tidur Ismi mencoba mengurangi bermain HP dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih menenangkan seperti mendengarkan musik ataupun kayak stretching ringan gitu. Ismi, bagaimana menurut Ismi? Iya sih, boleh banget sih kak, karena kayaknya lebih enak ya kak dengan musik sebelum tidur dibandingkan main HP terus. Betul banget, karena itu kayak kalau ngedengerin musik itu kan kayak membuat kita lebih rileks gitu. Lalu untuk mengurangi stres, aktivitas apa yang akan Ismi lakukan dan yang Ismi suka? Kalau yang aku suka ya kak, aku suka jalan sore gitu sih kak. Nggak jauh, cuma paling aku sekitar rumah, sekitar komplek kayak jalan kita sambil dengerin musik gitu kak. Nah, hal itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental Ismi gitu. Dan Ismi harus bisa nih mencoba meluangkan waktunya sekitar 15 sampai 20 menit setiap sore untuk relaksasi. Iya kak, bener banget. Aku tuh rasanya kalau misalnya jalan sore, aku tuh ngerasa tubuh aku tuh relax, terus juga aku tuh jadi terangkat semua gitu loh kak. Bagus. Nah, tadi kan Ismi juga udah bilang nih kalau Ismi suka jalan-jalan sore gitu sambil dengar musik. Nah, menurut Ismi sendiri apa yang Ismi rasakan saat melakukan itu? Nah, yang aku rasain yang mungkin aku happy banget, dan juga aku lebih tenang, dan juga ada lebih ringan lah daripada sebelumnya. Oke, berarti itu aktivitas tersebut membantu kesehatan emosional Ismi ya. Jadi aktivitas kecil seperti jalan santai sore hari itu sebenarnya termasuk bentuk self
mensukseskan jadwal saya juga gitu. Oh iya juga ya kak, kalau aku mikir-mikir sekarang. Nah, iya benar banget Ismi, tapi selain menjaga emosi, wellness juga berkaitan dengan kesehatan fisik nih. Tadi kan Ismi bilang sering telat makan dan jarang olahraga gitu ya. Nah, kira-kira aktivitas ringan apa yang sekiranya masih nyaman untuk Ismi lakukan ke depannya? Ya mungkin kalau nyaman ya mungkin aku jalan kaki atau stretching aja sih kak, yang buat aku nyaman, kayak yang aku bilang jalan kecil aja di keliling komplek. Oke, itu udah bagus sekali ya Ismi untuk awal gitu ya, karena wellness itu nggak mengharuskan kita untuk langsung melakukan perubahan yang besar gitu. Yang penting Ismi bisa melakukannya dengan konsisten dan sesuai dengan kemampuan diri Ismi sendiri. Iya kak, jadi aku juga nggak terlalu berat juga ya kak, karena kalau misalnya aku paksain untuk melakukan olahraga itu kayaknya aku masih kaku gitu deh kak. Betul banget. Nah, mungkin kemudian untuk tugas kuliah, bagaimana kalau Ismi mencoba nih membuat jadwal sederhana berdasarkan prioritas tugas supaya tugasnya itu nggak menumpuk sekaligus gitu. Iya ya kak, mungkin nanti aku bakal coba kali ya kak untuk membuat jadwal tugas supaya aku juga lebih teratur dan nggak panik lah ketika dan semakin depan atau ketika tugasnya belum selesai, karena aku udah buku jadwal dan juga jauh-jauh dari hari yang aku kerjakan. Bagus banget Ismi. Nah, jadi mungkin untuk minggu ini Ismi akan mencoba tidur lebih teratur dulu, habis itu mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, kemudian meluangkan waktunya untuk relaksasi lah sebentar dan membuat jadwal tugas sederhana. Apakah Ismi siap untuk mencoba langkah-langkah itu? Oke kak, insya Allah aku siap kak untuk menjaga semua itu. Oke, setelah kita berbicara tadi dari awal hingga akhir permasalahan, apa nih yang Ismi rasakan sekarang? Yang aku rasakan aku jadi lebih lega sih kak, dan lebih paham lah sama kondisi sekarang aku ini. Jadi kadang selama ini aku tuh terlalu fokus sama tugas sampai aku tuh lupa kayak apa ya, diri aku, lupa tentang kesehatan aku, emosional aku. Dan setelah ngobrol hari ini dengan kakak, aku jadi sadar kalau kondisi badan dan pikiran juga itu penting banget ya kan diperhatikan. Baik, berarti sekarang Ismi itu sudah mulailah memahami apa nih yang sebenarnya Ismi butuhkan gitu. Kesadaran seperti ini tuh emang penting banget Ismi, karena dengan ini Ismi bisa mulai nih menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kesehatan diri sendiri. Iya kak, makasih banget ya kak. Aku jadi merasa lebih didengarin dan dibantu lah buat mengerti diri aku sendiri. Oke, sama-sama Ismi, kamu juga hebat karena sudah berani untuk datang dan menceritakan semua masalah kamu di sini gitu. Dan itu pastinya bukan hal yang mudah untuk seseorang yang baru nih pertama kalinya melakukan sesi konseling. Iya kak, emang gak mudah, tapi aku mengerti diri karena kalau misalnya aku gak datang ke sini, ya aku mau gimana lagi, yang ada membuat aku tambah stres dan kepikiran. Oke Ismi, mungkin sebelum kita nih mengakhiri sesi konseling kita hari ini, apakah masih ada hal-hal yang ingin Ismi tanyakan atau sampaikan? Untuk sekarang nggak ada sih kak, aku rasa udah cukup jelas dan aku juga jadi lebih lega lah kak dari sebelum melawan tugas ini. Oke, mungkin kalau begitu karena ini waktunya sudah hampir habis, gimana nih perasaan Ismi setelah mengikuti sesi konseling kita? Jadi ya kak, aku ngerasa benar-benar ngerasa lega, bukan juga apa-apa, bisa aku jadi tahu aku harus gimana, dan keresahan aku selama ini itu kayak langsung kejawab gitu loh kak dari seperti ini. Dan ternyata solusi itu juga muncul itu dari diri aku kali ya kak, bukan dari orang lain. Alhamdulillah ya kalau Ismi sekarang sudah merasa jauh lebih baik, dan ya betul sekali solusi itu munculnya dari diri kamu sendiri gitu. Sehingga di konseling ini kita meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan, dan keputusan akhir juga tuh udah pasti adanya di tangan kamu sendiri gitu. Mungkin kita bisa lanjutkan sesi konseling ini untuk pertemuan berikutnya untuk melihat nih perkembangan kamu. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling ini, kakak mau ucapin terima kasih karena kamu sudah mempercayai kakak sebagai konselor pada sesi konseling kita hari ini, dan Ismi sudah sangat mau terbuka dengan
kakak di sesi konseling ini. Iya kak, terima kasih banyak juga sama kakak yang udah ngebantu aku, dan aku nggak terbantu banget dengan adanya kakak. Oke, terima kasih banyak juga atas waktunya hari ini, sudah mampu meluangkan waktunya gitu. Dan mungkin ya kita bisa akhiri sesi konseling ini ya Ismi, mungkin bisa saya antar nanti. Oke,